Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angguldani NPM 19310001, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Kali ini saya akan sharing bersama Departemen Laboratorium Anatomi FK Unpal mengenai klinis tentang salpingitis dan penyebab uterus. Baik, untuk klinis yang pertama yaitu salpingitis. Adapun definisi dari salpingitis yang yaitu adalah terjadinya inflamasi pada uterus atau tuba falopi dan ovarium yang mengarah ke perlukaan dan perlengketan pada jaringan dan organ sekitar. Nah, tuba falopi itu perpanjangan dari uterus. Salpingitis adalah salah satu penyebab umum terjadinya infertilitas pada wanita. Kemudian untuk penyebabnya itu beberapa bakteri penginfeksi seperti myoplasma, staphylococcus, dan streptococcus, dan beberapa penyakit penyebab penyakit menular seksual seperti gonorea, chlamydia, infeksi puerperal, dan posabortus. Kemudian untuk patofisiologi atau perjalanan penyakitnya itu salpingitis akut umumnya melibatkan ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa falopi. Infeksi itu dapat disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk gejala klinis yang didapat itu nyeri pada salah satu atau kedua sisi perut, kemudian sakit punggung, demam berat dan menggigil, kemudian mual muntah, kemudian abnormal vaginal discharge seperti warna yang tidak biasa atau bau nyeri selama ovulasi. Kemudian ada poliuria, ada disminor, dan tidak nyaman atau hubungan seksual yang menyakitkan. Pada periksaan dalam, nyeri jika forsio digoyangkan. Jadi ketika forsionya digoyangkan ini akan terasa nyeri. Kemudian nyeri kiri dan kanan terus, kadang-kadang ada penebalan dari tuba. Selanjutnya epidemiologinya itu lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat. Namun jumlah insiden ini mungkin lebih besar karena metode pelaporan tidak lengkap dan tidak tepat waktu. Jadi banyak sekali kasus yang tidak dilaporkan. Dan untuk faktor resiko itu ada beberapa macam. Yang pertama, wanita yang tidak menikah, kemudian hubungan seks di usia muda, selanjutnya ada punya lebih dari satu pasangan. Untuk infeksi dapat mencapai tuba bila aliran menstruasi berbalik atau terbukanya serviks saat menstruasi. Nah, faktor lain itu termasuk seperti pembedahan di mana melewati serviks. Kemudian risiko lain terjadi jika suatu faktor dalam vagina dan serviks yang menyebabkan organisme penginfeksi bermigrasi naik ke tuba. Misalnya pemberian antibiotik oral, ovulasi menstruasi penyakit menular seks atau PMS, sama sexually transmitted disease atau STD. Kemudian untuk penata laksanaan dari salpingitis, yang pertama pemberian antibiotik itu sesering mungkin sampai beberapa hari, kemudian antibiotik dipilih sesuai dengan mikroorganismenya yang menginfeksi. Jadi disesuaikan dengan mikroorganisme, antibiotiknya pun dipilih. Kemudian untuk pasangan yang diajak hubungan seksual itu harus dievaluasi. Jadi tidak hanya istrinya saja, dan kemudian suaminya juga perlu dievaluasi. Kemudian untuk perawatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama antibiotik, selanjutnya seperti cefoxitin sama doxycycline. Kemudian untuk penata laksanaan itu ada clindamycin 900 mg intravenous setiap 8 jam. Nah, selanjutnya ada perawatan di rumah sakit, tindakan bedah, berobat jalan, tirah daring, kontrol rutin, sama konseling. Nah, kemudian untuk komplikasinya itu ada banyak sekali seperti ovaritis, peritonitis, salping, abses tuba ovarium, kemudian ada tromboflebitis, aseptik, sama limfanitis, kemudian ada peripatitis dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian untuk prognosisnya itu umumnya akan mengalami perbaikan setelah diterapi antibiotik selama 3 hari. Kemudian pasien dengan riwayat tindakan ginekologis seperti vasikistik dan peningkatan sel aktif protein adalah faktor prognostik yang lebih buruk. Kemudian pencegahan itu lakukan kegiatan seksual yang sehat, kemudian pemeriksaan kesehatan rutin ke klinik atau rumah sakit, kemudian segera temui dokter jika dirasa ada gejala radang panggul atau infeksi menular seksual yang tidak biasa. Kemudian saling terbuka dengan mengenai sejarah infeksi dengan pasangan. Nah, kemudian pertahankan kebiasaan yang sehat di daerah di daerah panggulnya, di daerah kelaminnya itu dipertahankan kebersihannya. Kemudian hindari atau pantang berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah pemeriksaan ginekologi. Itu kalau bisa jangan dulu berhubungan intim. Kemudian klinis yang kedua itu uniformitas uterus. Nah, definisinya yaitu adalah tipe kelainan uterus memiliki kelainan pada abnormalitas ductus Mullerian. Ini lebih kecil dari
uterus yang khas, sering sekitar setengah ukuran normal dan biasanya hanya memiliki satu tabung tuba yang berfungsi. Jadi uterusnya itu ukurannya kecil dan dia hanya memiliki satu tuba, bukan dua. Nah, sisi lain rahim itu mungkin memiliki apa yang disebut tanduk rudimeter. Untuk penyebabnya yaitu oleh kegagalan perkembangan salah satu ductus mullerian pada masa janin. Nah, ditemukan pada 14% pasien malformasi uterus. Aktivitas endometrium pada bagian yang mengalami malformasi akan menimbulkan nyeri siklik unilateral. Untuk gejala klinis dan unit kuat muat uterus itu ada beberapa macam. Pertama, sakit perut jika ditemukan sisa-sisa rahim lainnya, kemudian susah hamil, kemudian komplikasi selama kehamilan dan atau persalinan, termasuk persalinan prematur, keguguran dan persalinan sungsang atau kaki lebih dulu. Untuk epidemiologi atau penyebarannya itu catatan rumah sakit dari 1.784 pasien yang datang berobat ke klinik rawat jalan infertilitas dengan infertilitas selama periode penelitian antara Januari 1991 dan Januari 2001 ditinjau secara retrotesting. Kinerja reproduksi wanita dengan uterus unicornuate itu adalah buruk ya, dengan tingkat kelahiran hidup hanya 29,2%. Jadi sangat minim sekali dengan wanita menderita unicornuate uterus itu melahirkan itu. Jadi kebanyakan mengalami keguguran atau kehamilan ektopik, yaitu sekitar 4% atau prematuritas. Kemudian untuk faktor risiko itu terjadi ketika rahim tidak berkembang dengan baik selama perkembangan janin. Nah, biasanya dua tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Jadi rahimnya itu terpotong gitu, jadi rahimnya kecil. Kemudian ketika salah satu tuba ini gagal berkembang, hasilnya adalah uterus unicornuate. Kemudian penyebab perkembangan janin yang tidak normal ini belum diketahui. Untuk epidemiologi, selanjutnya untuk komplikasi itu seperti malpresentasi, ketuban pecah dini, kemudian retardasi pertumbuhan intrauterin, ada section, placenta previa, terus kemudian absorpsi placenta sama kematian janin intrauterin, jadi janinnya mati di dalam kandungan. Kemudian untuk penata laksanaan dari unicornuate uterus itu seperti operasi laparoskopi, yaitu untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Kemudian untuk perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi resiko komplikasi termasuk kelahiran prematur, keguguran atau kelahiran sungsang. Nah, ini referensi yang saya dapat. Baik, mungkin hanya itu presentasi yang saya paparkan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Ambudani NPM 19310001 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.